Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Binary Tree dari kelas 2BD3. Kami akan mempresentasikan pratugas kami dari mata kuliah Pengolahan Citra Digital Praktikum. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alana Tanisha dengan 3 digit NIM akhir 034. Nama saya Dia Ramadini dengan 3 digit NIM akhir 041. Nama saya Rina Duyanti dengan 3 digit NIM akhir 043. Selanjutnya di sini ada overview, di mana di sini kami membuat sistem pengenalan wajah dan deteksi suku menggunakan computer vision. Ini mempunyai dua fungsionalitas utama, yaitu diantaranya ada face similarity checking. Ini pengecekan kesamaan dua citra wajah menggunakan vektor embedding. Lalu ada klasifikasi etnis atau suku, pengecekan etnis dan dari citra dengan model pengenalan etnis berbasis CNN dan transfer learning. Lalu ada tambahannya yaitu preprocessing, ini untuk mendeteksi wajah dengan menggunakan algoritma MTCNN, penormalisasian dan proses argumentasi pada citra. Preprocessing ini akan digunakan untuk training model pada klasifikasi etnis atau suku. Dan yang terakhir ada penambahan fitur untuk analisis wajah, yaitu pengecekan gender, ekspresi, dan estimasi usia menggunakan algoritma CNN. Untuk selanjutnya adalah tahapan implementasi. Tahapan implementasi yang pertama adalah pre-processing yang mencakup 3 fungsi utama, yaitu deteksi wajah, pre-processing, dan juga augmented. Untuk deteksi wajah itu mencakup menerima citra atau gambar wajah yang nantinya akan dilakukan pendeteksian dengan menggunakan algoritma MTCNN. Selain mendeteksi bounding box pada wajah citra, algoritma MTCNN juga berfungsi untuk mendeteksi 5 titik landmark pada wajah, mencakup posisi mata, hidung, dan mulut, serta melakukan face alignment untuk menyesuaikan posisi wajah agar sejajar. Untuk detail implementasi kodenya itu terletak pada gambar. Di sini ada MTCNN Detect yang digunakan untuk mendeteksi wajah dan landmark. Lalu boxes itu untuk menggambar koordinat bounding box. Lalu di sini ada landmarks yang berisi 5 titik landmark pada wajah, mencakup mata kiri, mata kanan, hidung, sudut kiri mulut, dan sudut kanan mulut. Lalu untuk preprocessing, di sini tuh mencakup proses normalisasi dengan melakukan pemangkasan citra atau gambar berdasarkan bounding box dan akan dilakukan resize. Akan juga dilakukan rotasi offline untuk menyelaraskan wajah dengan menghitung sudut rotasi berdasarkan posisi mata. Lalu akan dilakukan pula normalisasi pencahayaan. Untuk detail implementasi kodenya juga ada di gambar. Di sini ada menentukan titik pusat di antara kedua mata, lalu dilakukan juga menggunakan CV Gate Rotation Matrix 2D dan Warp Affine untuk merotasi gambar agar mata berada pada garis horizontal. Lalu untuk ada juga resize untuk melakukan resize citra menjadi 224 dikali 224 pixel. Lalu mengaplikasikan CLAHE pada channel L untuk normalisasi pencahayaan dan meningkatkan kontras. Untuk fungsi processing selanjutnya yaitu augmented. Pada proses augmented, teknik yang digunakan diantaranya adalah di sini udah ada implementasinya juga di gambar. Horizontal flip untuk membalik gambar secara horizontal dan meningkatkan generalisasi model dengan mencerminkan variasi pose alami. Lalu ada penyesuaian brightness dan juga kontras untuk menyesuaikan kecerahan serta kontras untuk simulasi variasi pencahayaan real world serta meningkatkan robustness terhadap kondisi low light atau overexposure. Lalu di sini juga ada rotasi untuk memutar gambar dengan sudut tertentu sebagai simulasi variasi pose kepala serta meningkatkan toleransi terhadap kemiringan wajah. Lalu di sini juga ada Gaussian noise untuk menambahkan noise acak, meningkatkan robustness model serta sebagai simulasi noise sensor dari kamera. Baik, yang selanjutnya setelah melakukan deteksi wajah, di sini kita perlu melakukan ekstraksi fitur wajah. Ekstraksi fitur wajah ini mengubah citra image menjadi vektor embedding yang dibuat menggunakan algoritma ResNet. Lalu disimpan dalam file JSON yang akan digunakan lebih lanjut pada face similarity checking. Di sini terdapat embedding sama dengan ResNet dalam kurung face, di mana ini merupakan pemanggilan model ResNet untuk menghasilkan vektor fitur dari wajah yang telah dideteksi sebelumnya menggunakan algoritma MTCNN. Yang selanjutnya ada face similarity checking. Perbandingan citra ini dilakukan dengan menghitung cosine similarity dari PyTorch
antara dua vektor embedding, di mana dua vektor embedding ini merupakan hasil pemrosesan sebelumnya, yaitu ekstraksi wajah. Nah, quotient similarity ini mengukur kemiripan arah dua vektor dalam ruang multidimensi, yang mana menghasilkan suatu nilai, yaitu dalam rentang min 1 sampai dengan 1, di mana 1 ini berarti sangat mirip. Dan kami juga menggunakan threshold atau nilai ambang batas untuk menentukan suatu pasangan citra ini apakah match atau tidak match. Jika similarity-nya itu lebih dari 0,6, maka pasangan citra tersebut dinyatakan match, dan jika kurang dari 0,6 maka tidak match. Nah, untuk pemrosesan ini sendiri menghasilkan beberapa output, yaitu yang pertama itu nilai similarity atau kecocokannya dalam rentang 0 sampai 100%, yaitu merupakan hasil konversi dari quotient similarity-nya. Nah, persentase ini digunakan agar lebih dipahami hasil kecocokannya. Apakah 100%, apakah 90%, dan seterusnya. Nah, lalu ada keputusan apakah kedua vektor itu match atau tidak match berdasarkan threshold yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang terakhir ini adalah visualisasi pasangan wajah yang dianalisis, dibandingkan, beserta nilai similarity dan status kemiripannya, apakah match dan tidak match. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi suku atau etnis. Klasifikasi etnis atau suku citra dilakukan menggunakan model yang telah dilatih dengan dataset yang telah melalui proses pre-processing sebelumnya. Nah, proses pelatihan ini menggunakan pendekatan transfer learning dengan arsitektur ResNet 50, yaitu merupakan model Convolutional Neural Network atau CNN pre-train dari ImageNet yang dimodifikasikan pada layer terakhirnya untuk mengenali kelas etnis yang telah dispesifikasikan. Nah, setiap citra yang masuk ini akan melalui proses mulai model ini dan akan menghasilkan beberapa output, yaitu yang pertama itu ada label suku atau etnis yang paling sesuai dengan subjeknya, dan juga confidence score untuk menggambarkan seberapa sesuainya subjek dengan label suku atau etnis tertentu. Dan juga terdapat grafik batang probabilitas untuk setiap kelas etnis yang telah terdeteksi. Karena untuk beberapa subjek sendiri tidak melulu 100% di satu subjek tertentu, tapi juga terkadang probabilitasnya itu terbagi, seperti misalkan di etnis A itu 50%, di etnis B itu 50%. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat fitur tambahan yang kami miliki, yaitu analisis wajah. Pada analisis wajah ini kami perlu melakukan train terhadap model terlebih dahulu, di mana isi dari trainnya ini, yang pertama di sini ada definisi arsitektur CNN untuk klasifikasi. Bagian ini merupakan model klasifikasi untuk gender dan ekspresi, di mana kami membangun CNN dengan beberapa lapisan, seperti contohnya conv 2D dalam kurung 32. Ini merupakan layer konvolusi pertama dengan 32 filter. Pada tahap ini hanya mendeteksi tepi atau struktur wajah. Layer yang selanjutnya ini conv 2D dalam kurung 64 filter, yaitu akan mendeteksi bentuk mata atau mulut, dan begitu juga untuk layer-layer yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya di sini sebelah kanannya ini merupakan definisi arsitektur CNN untuk regresi, di mana regresi ini digunakan untuk memprediksi usia atau nilai numerik. Nah, apa sih perbedaannya dengan klasifikasi? Sebenarnya sama saja menggunakan layer, tapi bedanya itu terkait pada bagian dense dalam kurung 1, activation sama dengan linear. Ini tuh menghasilkan nilai numerik. Selanjutnya, di sini kami melatih 3 model CNN, yaitu gender, emosi, dan juga usia. Di sini kami melatih model selama 10 sesi belajar yang disebut epoch, di mana hasil train ini akan disimpan di folder model. Nah, hasil dari folder model ini kami masukkan ke dalam sebuah main.py. Di sini ada model gender sama dengan load model, lalu memanggil modelnya itu di mana. Ini tuh hasil model yang tadi kita buat. Nah, selanjutnya ini tuh akan digunakan dalam prediksi, di mana nantinya citra image yang diinputkan oleh penggunanya akan diproses agar sesuai dengan format yang digunakan saat pelatihan.
Nah, model ini akan memproses gambar untuk prediksi gender, ekspresi, dan juga usia, seperti yang dapat ditampilkan pada sebelah kanan. Ini merupakan hasil dari analisis wajahnya, di mana di sini ketika pengguna menginputkan gambarnya itu terdapat hasil yaitu gendernya perempuan, emosinya tersenyum, dan estimasi usianya ini 21 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari pengembangan sistem ini. Sistem ini berhasil mengintegrasikan face similarity menggunakan quotient similarity dan klasifikasi etnis berbasis CNN dengan transfer learning dengan akurasi yang memadai, meskipun dengan keadaan dataset yang cukup terbatas. Nah, optimasi melalui pre-processing seperti dilakukan deteksi wajah, normalisasi, dan juga augmentasi pada dataset terbukti penting untuk dilakukan untuk menghasilkan training model yang akurat. Nah, tantangan utama kami pada pengembangan ini adalah pada keterbatasan data etnis, yang mana untuk etnis sendiri kami masih mencakup 5 etnis saja. Namun, solusi seperti augmentasi yang membuat
dataset kami ini lebih beragam dan juga kolaborasi dalam pengumpulan data ini dapat menjadi jalan keluarnya. Nah, sistem ini juga memiliki banyak potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan model yang lebih baru, lebih mutakhir, dan juga perluasan cakupan klasifikasi seperti penambahan jumlah etnis sampai penambahan jumlah dataset citra. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.